Bayangkan sebuah negeri di Asia Tenggara yang penuh kejutan. Jalanan padat dengan deru motor, wangi rempah dari sudut-sudut kota, dan senyum ramah dari orang-orang yang tampak sederhana tapi menyimpan sejarah panjang dalam hidup mereka. Itulah Vietnam, negara yang tak hanya pedas karena cabainya, tapi juga karena kehidupan sosial, budaya, dan sejarahnya yang menggigit siapapun yang berani menyelaminya. Banyak orang mengenal Vietnam lewat makanan-makanan jalanannya yang legendaris, seperti pho dan banh mi. Tapi di balik rasa itu, Vietnam menyimpan kisah-kisah hidup yang keras, namun penuh semangat. Kehidupan di sana seringkali berjalan cepat, berisik, dan penuh tantangan, tapi justru disitulah daya tariknya. Ada misteri dalam cara mereka hidup antara tradisi dan modernitas yang terus bertabrakan namun berdamai satu sama lain. Video ini akan mengajak kamu menyelami 5 sisi kehidupan Vietnam yang menggambarkan betapa unik dan pedasnya negara ini. Dari jalanan yang tak pernah tidur, budaya makan yang ekstrem, sampai sisi spiritual yang penuh teka-teki. Setiap sudutnya menyimpan cerita, dan setiap cerita punya rasa yang sulit dilupakan. Jadi, bersiaplah untuk perjalanan visual yang bukan hanya menghibur, tapi juga membuka mata. Karena Vietnam bukan sekedar negara pasca perang yang sedang bangkit. Vietnam adalah dunia lain yang menggoda untuk dikenali lebih dalam. Dan siapa tahu, setelah ini kamu akan tergoda untuk ke sana juga. Yuk, kita mulai kisahnya. Kalau kamu pernah ke Hanoi atau Ho Chi Minh City, kamu pasti tahu sensasi pertama yang menyapa adalah suara klakson motor yang tak ada habisnya. Di Vietnam, jalanan bukan sekedar tempat berpindah. Ini adalah panggung kehidupan. Disitulah orang jualan, berkencan, bekerja, bahkan meditasi. Dalam semrawutnya lalu lintas, ada harmoni yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah terbiasa. Bayangkan ribuan sepeda motor melintas bersamaan, tanpa lampu lalu lintas yang benar-benar diikuti. Tidak ada kemewahan transportasi modern seperti MRT atau subway yang rapi seperti di Jepang. Tapi yang luar biasa, semuanya tetap berjalan. Seolah-olah ada sistem tak tertulis yang menjaga semuanya tetap hidup. Chaos, tapi terkontrol. Bagi masyarakat Vietnam, waktu adalah uang. Oleh karena itu, mereka memilih cara tercepat, termurah, dan paling fleksibel. Sepeda motor. Bahkan satu keluarga bisa naik motor bersama, lengkap dengan anak-anak dan barang belanjaan. Aneh bagi kita, tapi biasa bagi mereka. Efisien, walau mungkin tidak nyaman. Kehidupan jalanan di Vietnam juga dipenuhi penjual makanan. Dari mie kuah hingga sate jeroan, semua bisa kamu temukan di trotoar. Makan sambil berdiri, duduk di kursi plastik kecil, sambil ngobrol keras-keras jadi kebiasaan sehari-hari. Dan jangan salah, di balik kesederhanaan itu, ada cita rasa yang dalam dan kompleks. Di malam hari, jalanan tetap hidup. Kafe pinggir jalan, karaoke terbuka, hingga komunitas yoga malam menjamur di taman kota. Bahkan ketika lampu kota mulai redup, kehidupan tetap menyala, seolah Vietnam tidak pernah tidur. Atau mungkin mereka terlalu sibuk mengejar mimpi dalam diam. Apa yang terlihat kacau dari luar, sebenarnya adalah potret ketangguhan dan adaptasi. Inilah cara orang Vietnam bertahan, melawan panas, tekanan hidup, dan masa lalu yang tidak mudah. Jalanan mereka adalah cermin dari siapa mereka sebenarnya. Keras, gigih, tapi tetap ramah. Vietnam punya definisi sendiri soal rasa pedas. Bukan cuma dari cabai, tapi juga dari campuran rempah, fermentasi, dan teknik memasak yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di sini, makanan bukan sekedar pengisi perut, tapi ritual budaya. Dan kadang juga ujian bagi lidah orang asing. Ambil contoh Bon Bo, semangkuk mie sapi dengan kuah merah membara, penuh aroma serai, daun jeruk, dan cabai. Rasanya bukan cuma pedas, tapi juga kaya dan dalam. Ada sensasi membakar, tapi juga menenangkan. Seperti kehidupan orang Vietnam sendiri. Keras di luar, hangat di dalam. Tapi tantangan tak berhenti di situ. Pernah dengar telur bebek setengah jadi? Di Vietnam, dikenal sebagai balut, dianggap makanan penuh energi dan keberanian. Atau coba ruok, daging fermentasi dengan bau menyengat, tapi rasa yang bikin ketagihan. Makanan di sini tidak hanya menggoda, tapi juga menguji mental. Uniknya, masyarakat Vietnam cenderung makan di luar rumah.
bukan karena tak bisa masak, tapi karena budaya berkumpul dan bersosialisasi sudah mendarah daging. Makan adalah momen kebersamaan. Bahkan saat sarapan pun, orang akan keluar rumah, duduk di pinggir jalan, dan menikmati po hangat sambil berbincang ringan. Tidak seperti negara Asia lainnya yang punya sajian manis sebagai ciri khas. Vietnam lebih suka makanan segar, asin, asam, dan pedas. Kombinasi yang membuatnya beda dari Thailand atau Indonesia. Dan itu membuat siapapun yang datang harus siap dengan tantangan lidah yang tak biasa. Warung-warung di Vietnam juga menggambarkan semangat rakyat kecil. Mereka tidak hanya menjual makanan, tapi juga harapan. Banyak pemilik warung adalah ibu-ibu yang jadi tulang punggung keluarga. Dari balik dapur kecil itulah, mereka membangun mimpi anak-anaknya. Kamu tak akan mengerti Vietnam kalau belum mencicipi makanannya. Karena setiap gigitan menyimpan cerita, perjuangan, dan warisan yang membuat negeri ini begitu autentik. Vietnam adalah negeri yang kaya akan spiritualitas. Di balik kehidupan modernnya, banyak masyarakat masih memegang teguh kepercayaan leluhur, arwah, dan energi alam. Kuil, dupa, dan persembahan menjadi pemandangan umum, bahkan di tengah kota besar. Dan ini bukan sekedar formalitas, tapi keyakinan yang sungguh hidup. Setiap rumah hampir pasti memiliki altar leluhur. Di pagi hari, dupa dibakar sambil mengucap doa dan permohonan. Bahkan di beberapa tempat, masih ada ritual untuk berbicara dengan roh lewat perantara. Sesuatu yang mungkin terdengar mistis, tapi sangat dipercaya di sini. Hari-hari besar seperti Tet atau Tahun Baru Vietnam juga dipenuhi ritual spiritual. Masyarakat percaya bahwa keberuntungan tahun depan sangat dipengaruhi oleh cara mereka merayakan Tet. Mereka akan membersihkan rumah, mengenakan baju baru, dan memberikan amplop merah kepada anak-anak sebagai simbol berkah. Vietnam juga memiliki tempat-tempat suci, seperti Pagoda Jade Emperor atau Kuil Ngoc San di Hanoi. Tempat ini ramai dikunjungi bukan hanya oleh umat beragama, tapi juga wisatawan yang penasaran dengan aura mistis dan damai di dalamnya. Mitos-mitos lokal masih hidup, seperti cerita tentang makhluk penjaga gunung, roh penjaga sungai, atau legenda tentang naga yang dipercaya menciptakan Teluk Halong. Cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng, tapi menjadi bagian dari identitas nasional yang kuat. Di tengah arus globalisasi, spiritualitas ini tetap bertahan. Bahkan anak muda sekalipun masih percaya bahwa restu leluhur bisa menentukan nasib hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun Vietnam terus maju, mereka tetap tahu dari mana mereka berasal. Dan mungkin disitulah letak misteri Vietnam. Negeri yang terus bergerak maju, tapi tetap menoleh ke belakang untuk memastikan jiwanya tidak hilang. Vietnam adalah negeri yang dibentuk oleh perang, tapi tidak hidup dalam trauma. Generasi mudanya sekarang tidak lagi membawa beban masa lalu, tapi justru menjadikan sejarah sebagai pelajaran untuk bangkit. Mereka tumbuh sebagai generasi yang ingin bersuara, berkarya, dan dikenal dunia. Di kota-kota besar, kita melihat wajah Vietnam yang baru, startup bermunculan, teknologi tumbuh, dan kreativitas meroket. Tapi semua itu tumbuh berdampingan dengan pasar tradisional, warung kopi kuno, dan bangunan kolonial yang belum roboh oleh modernisasi. Vietnam bukan hanya tentang siapa mereka hari ini, tapi bagaimana mereka menjaga akar sambil melangkah maju. Anak muda tetap belajar bahasa Inggris, membangun bisnis digital, tapi juga tetap makan bareng keluarga, pulang kampung saat Tet, dan percaya pada ramalan Shio. Negara ini juga mulai menarik banyak perhatian global. Wisatawan membanjiri kota dan desa, mencari Vietnam otentik yang tak mereka temukan di brosur pariwisata. Dan Vietnam tahu, mereka punya sesuatu yang dunia butuhkan. Kehangatan, keunikan, dan semangat yang tidak dibuat-buat. Tapi tentu saja, tantangan masih ada. Kesenjangan ekonomi, masalah lingkungan, dan tekanan dari dunia luar tak bisa dihindari. Namun dari cara mereka menjalani hidup, kita tahu Vietnam bukan tipe negara yang mudah menyerah. Mereka pernah dihancurkan, tapi selalu bangkit. Kehidupan di Vietnam adalah kehidupan yang keras, pedas, tapi juga penuh warna. Dari jalanan sibuk hingga doa sunyi di altar rumah, semua menyatu dalam harmoni yang aneh tapi indah. Inilah Vietnam, misterius, penuh semangat, dan sangat manusiawi. Dan mungkin itulah kenapa Vietnam akan selalu menarik untuk diceritakan, karena di balik setiap hiruk pikuknya selalu ada jiwa yang hangat menyambut siapa saja yang mau mengenal lebih dalam.
Begitu matahari tenggelam di balik pegunungan dan atap-atap rumah tua di Hanoi, wajah Vietnam berubah drastis. Suara klakson mereda, tapi kehidupan baru justru dimulai. Lampu neon mulai menyala di sepanjang jalan, dan aroma panggangan jalanan mulai menggoda siapapun yang melintas. Dunia malam di Vietnam bukan sekedar gemerlap, ia penuh dinamika, energi, dan sisi misterius yang jarang dibahas di permukaan. Di kota-kota besar seperti Ho Chi Minh dan Hanoi, distrik hiburan mulai ramai. Bar rooftop dengan pemandangan cityscape menyuguhkan suasana romantis dan eksotis. Tapi tidak semua orang datang untuk sekedar menikmati musik dan minuman. Ada juga sisi lain dari malam Vietnam yang lebih dalam, tempat pertemuan berbagai budaya, bisnis, dan gaya hidup urban masa kini. Para pelancong seringkali kaget melihat betapa hidupnya jalanan malam Vietnam. Tidak hanya wisatawan asing, warga lokal pun punya tradisi nongkrong larut malam. Warung kopi dan kedai mie masih buka sampai dini hari. Tapi kalau kamu berjalan lebih jauh ke gang-gang tertentu, kamu akan melihat sisi yang lebih panas dari malam itu. Tempat karaoke tertutup, bar underground, dan aktivitas yang tak disebutkan dalam brosur wisata mulai menampakkan diri. Dunia malam di Vietnam punya sistem yang rapi dalam kekacauan. Banyak bisnis malam yang tersembunyi, namun jelas diketahui oleh penduduk setempat. Ada kode-kode tertentu, jalur-jalur khusus, bahkan jaringan sosial sendiri yang menjaga sirkulasi hiburan malam tetap berjalan. Ini bukan hanya tentang hura-hura, tapi juga menyimpan cerita sosial, ekonomi, dan gaya hidup kelas menengah ke atas yang makin berkembang. Namun, sisi gelap ini juga mengundang perdebatan. Pemerintah Vietnam sebenarnya cukup ketat terhadap bisnis malam. Tapi, seperti negara lain yang sedang tumbuh cepat, kontrol tidak bisa selalu sempurna. Di balik hingar-bingar dan lampu redup, ada kisah orang-orang yang hidup dari malam. Mulai dari musisi, bartender, sopir taksi malam, hingga pekerja hiburan. Mereka semua punya cerita yang jarang kita dengar, tapi nyata, yang unik. Dunia malam Vietnam tidak selalu penuh alkohol dan tarian panas. Ada juga pasar malam keluarga, tempat wisata kuliner 24 jam, dan atraksi budaya seperti pertunjukan wayang air dan musik tradisional. Ini menciptakan kontras yang menarik antara budaya lama dan gaya hidup modern yang hidup berdampingan dalam satu malam yang sama. Jadi, kalau kamu pernah bertanya seperti apa wajah asli Vietnam setelah matahari tenggelam, jawaban sebenarnya adalah kompleks, menarik, dan tak bisa diwakili oleh satu kata. Dunia malam di Vietnam adalah miniatur dari perubahan besar yang sedang terjadi di negara ini. Perpaduan antara sejarah, budaya pop, dan harapan akan masa depan yang lebih bebas.